Oras madihitai nang pajupangu sehita di sermon seksi perempuan AKBP Bandung Permanda. Martang yang nahoho mahita pasahaton ulauton tu debata. Amen. Marende mahita sian dipuji roh hakondoho Jehovah Tuhaki Hud hubari tahondo sude pambainan mi atong pasombu debatam membantu relakan asa tok tong sonang roham timbul doho tuam. Martang yang mahita Ido tutu Tuhan dipuji rohanami maho siala saluhud dengan nibasam nang pinasaha mutuhami sa to bason. Hubarito kami magwarmu alani pampahenammu nama cai belga mangaramoti hami marhuaso di bagasan pangulon nami. Molati Tuhan di papungoho hami aka ina huriam HKBP Bandung Permanda marsada di sermon seksi perempuan lahu mamuji pasangapoko doho tumangyon hatam atong sondangi maruhada pikiran nami lahu tumangyon hatam asi maruham dihami. Amin. Firman Tuhan bagi kita PHD seksi perempuan Kamis 30 Juli 2020 tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Judulnya Percakapan dengan Perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, yang telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hamo kenang, kita dapat melihat persamaan antara percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini dengan Nikodemus, yaitu mereka salah memahami apa yang dikatakan Yesus, di mana mereka memahami perkataan Yesus secara harafiah. Setelah mereka membuka hati dan telinga, akhirnya mereka menemukan makna yang benar dari perkataan Yesus.
bahkan seketika merubah perilaku hidup mereka. Sering kita gagal paham menerima ajaran Yesus ketika kita mengedepankan pikiran dan hati kita. Sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, jikalau kita tidak membuka hati dan pikiran kita akan perkataan atau firman Tuhan, kita pasti akan gagal. Sebaliknya, serendah apapun kita, ketika kita membuka diri, kita akan dapat menerima dan memahami perkataan Tuhan. Hanya dengan mata rohanilah kita dapat memahami pengajaran Yesus. Keberanian Yesus untuk menembus batas penghambat antara orang Yahudi dan Samaria menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Yesus memandang semua orang sama. Yesus tidak mentolerir hal-hal yang diskriminatif dan tidak menerima nilai dan hukum yang tidak benar, sekalipun itu sudah menjadi tradisi. Sebaliknya, Yesus membangun suatu tradisi yang baru. Yesus tidak membenarkan tradisi, tetapi mentradisikan yang benar. Pemahaman tentang air hidup yang disampaikan Yesus kepada perempuan Samaria ini dipahami sebagai air biasa. Dalam Perjanjian Lama, Allah telah disebutkan sebagai sumber air hidup. Ini bisa kita baca dari Yeremia 2. Sumber air pembersihan. Ini bisa kita baca Zakaria 13 ayat 1. Pemberi air minum dengan cuma-cuma bagi siapa yang haus. Ini bisa kita baca dari Yesaya 55 ayat 1. Oleh para rabi, air hidup disamakan dengan hukum Allah atau Roh Kudus Allah. Tetapi perempuan Samaria ini menangkap arti perkataan Yesus dengan pengertian yang sangat harafiah dan kasar. Ia buta karena ia tidak mau melihat. Ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus dapat memberi perempuan itu air hidup yang akan dapat menghilangkan kehausannya, perempuan itu masih belum mampu menangkap arti perkataan Yesus. Ini nampak dari ucapannya, "Berikanlah air itu kepadaku, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi setiap hari." Ucapan perempuan itu disambut Yesus dengan ucapan, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah kemari bersama dia." Sungguh menyentak perempuan itu. Ucapan Yesus itu tiba-tiba membuat perempuan itu menangkap penglihatan tentang dirinya sendiri. Perempuan itu tiba-tiba dipaksa untuk melihat dirinya sendiri dan segala ketidakmenentuannya, imoralitasnya, dan kerusakan-kerusakan dirinya. Ia seperti melihat dirinya yang kotor di hadapan Yesus. Di dalam kekristenan ada dua penyataan, yaitu penyataan diri Tuhan dan penyataan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang dapat melihat dirinya sendiri kecuali melihatnya di dalam kehadiran Kristus. Penglihatannya dalam Kristus itu membuat kita takut dan terheran-heran. Pemahaman Kristen tentang penyataan diri sendiri diawali dengan perasaan berdosa, lalu melangkah kepada pemahaman bahwa apa yang kita lakukan dan alami sekarang tidaklah cukup, sehingga kita sadar perlu adanya kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kita akan Kristus. Kehadiran Yesus di hadapan perempuan Samaria itu membongkar keberadaannya. Topengnya terbuka. Yesus kemudian menyuruhnya untuk membuka topengnya dan memberitakan kehadiran Yesus kepada orang banyak dan menerima kehadiran Yesus di dalam dirinya. Perjumpaan dengan Yesus pastilah membawa perubahan yang positif dalam diri kita. Ironisnya, tidaklah semua yang kita sebut sebagai perjumpaan dengan Kristus menghasilkan perubahan. Jika hal ini terjadi, kita perlu mencek perjumpaan tersebut. Jangan-jangan itu tidaklah suatu perjumpaan yang benar, tetapi perjumpaan yang pura-pura, perjumpaan sandiwara atau topeng. Marilah kita buka topeng kepalsuan yang ada dalam diri kita, agar perjumpaan kita dengan Yesus membawa perubahan dalam diri kita, agar kita dapat menemukan penyataan Allah dan penyataan diri kita. Amin. Ada satu pertanyaan atau diskusi yang perlu kita renungkan.
membantu kita memahami nats ini, yaitu pertanyaan, siapakah saya di hadapan Yesus Kristus? Siapakah saya di hadapan Yesus Kristus? Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari buku ND nomor 831 ayat 1. Buku ND 831 ayat 1 judulnya Tung Jot Jot Au Songon Boru Samaria. Tung Jot Jot Au Songon Boru Samaria, mangalap aik tu sumuri, hape soboy sombu wasna, mulaku lakpe mangalapi, tung tuani maro Yesus manjohon, audo aik hangoluani, pangindo maasahulehon, agna pasombu uasmi, ale Jesus aik hangoluan, gohido hot panginumaki, asa sombu uasna dirohaki, asa sonang agot dame tondiki. Martang yang mahita. Malate matuhan dinanang di siseho hami. Manakasi diri nami, jalalaho mangalehon, aik hanguluan itu hami. Malate Tuhan Allah diurupi ho hami. Manjalo hatam, mangatusi hatam, gabe hutadahami diri nami. Songon boru Samariaon, na diripoho ibana mangatusi hatam sahatu namana da dirina. Gabe jupang na ho di parngulon na. Di jakon ibana ho di parngulon na. Jala di beritaw ni ibana ho di bagasan parngulon na. Bain mahami Tuhan, boy songon boru Samaria. Kanup pajupak kami dohoto di tangyang nami, di parsauran nami, di permingguan nami, manang di dia piali Tuhan. Alahura jumi hami, rodohotok tong mandapotok kami manise hami. Asa disi jupang perjepan nami dohoto Tuhan. Na mambuan hai baruon di hami. Molate matuhan di bekot tiruan na denggan di hami. Asa mangulu hami di bagasan keadilan. Di bagasan keberanian. Laho manggotap nasa iot-iot parsauran. Jalan na memandang diri nami marasing sendongan nami. Roho gabisi palua tuganup jolma. Pasadaon jolma di bagasakko Tuhan. Bain mahami tong boy songoko. Pasadaon jolma di bagasakko. Jala mambuak ko di bagasan hasadaon jolmai. Asimaroham. Pasu-pasu hami Tuhan aka inan ni huriam diaka ulon nami ganuk marsada-sada. Nampe soboy do pe hami marsaor rap doto di bagas gereja secara tatap muka alai dang makurangi di hami Tuhan. Lau marlas ni roha mamuji pasang apoko. Jala hud hami marpangiduan. Asa urupamu pamareta nami manggotap pandemi COVID-19. Asa lemu habisu ko tua kapeneliti boy manjupakon ubat tu virus pandemi 10 sion. Asa boy hami Tuhan sumuang songon sedia kala. Nunga dipataruho hami dipartikan sonarion memasuki sada tatanan hidup baru.
Jalan naing mai lampa jonokon diri nami tuho. Lampa jonokon diri nami nang tua kadongan nami jolma. Asiro ham di hami Tuhan paso-paso hami di padalanan ngulu nami nang dia kaulon nami. Paso-paso akan holong hami nama kaholongi manang di dia na sida marenganan di opason. Nang nirak mangidupi hami Tuhan di tangyang ni ajaron Yesus tua kasisian na toktong tanghyon tangyang nami. Rak mahita mangido. Alema nami na di Banuang Gicang, saya pindor badia magwarmo, saya Roma hara jawmo. Saya saut molo menurham di Banuang Tongon songonda di Banuang Gicang. Lemna tuhami sederon hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tuyun tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay hono na punah hara jaon, dot hagogon, rodia sangapon salileng nileleng na. Amen. Asin ni rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot pasaran itu di perbadia mah. Mengaramoti hamu, olak nion, rodi salileng ni leleng na. Amen. Horas madi hita inang, pajupang mamusya hita, di sermon na mangihut, salam reformanda, salam masih haolongan. Horas, horas, horas.